Hari ini saya akan mengajarkan satu doktrin yang sangat-sangat sukar. Ini boleh dikatakan merupakan puncak kesukaran dari doktrin Allah Tritunggal. Dan nama doktrinnya adalah The Eternal Generation of the Son dan The Eternal Procession of the Holy Spirit. Nanti saya akan berikan terjemahannya ya. Nah saudara, ini berhubungan dengan dua istilah bahasa Latin ini. Opera ad intra versus opera ad extra. Apa ini saudara? Opera ad extra ini banyak dibicarakan. Ini semua pekerjaan dari pribadi-pribadi dari Tritunggal itu di luar diri Allah. Jadi misalnya penciptaan, penebusan, pengudusan, dan sebagainya. Providence. Itu semua termasuk opera ad extra. Pekerjaan Allah di luar dirinya. Dalam hal itu, ketiga pribadi itu mesti terlibat bersama-sama. Jadi penciptaan misalnya, jelas anak juga mencipta. Yohanes 1 ayat 3. Juga dari Ibrani 1 ayat 10 kalau tidak salah sampai berapa itu bisa ditunjukkan. Dan Roh Kudus pasti juga ikut mencipta, tapi biasanya di atas namakan Bapa. Lalu penebusan Bapa pasti ikut campur, Roh Kudus ikut campur karena Yesus dikandung Maria itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi seringkali di atas namakan Yesus atau Allah Anak karena dia yang berinkarnasi. Jadi itu opera ad extra sudah sering kita dengar ya. Semua pekerjaan di luar diri Allah. Tapi yang sekarang kita bahas di Eternal Generation and Procession ini termasuk dalam opera ad intra. Pekerjaan-pekerjaan dari pribadi-pribadi ilahi itu di dalam diri Allah. Dalam hal ini saudara, mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda satu dengan yang lain. Nanti kita akan melihat perbedaannya. Nah, saya sudah katakan ini puncak kesukaran dari doktrin Allah Tritunggal. Doktrin Allah Tritunggalnya membahas satu hakikat, tiga pribadi dan sebagainya itu sukar sekali. Tapi ini puncaknya. Dan mengapa saya saat ini bahas? Karena baru-baru ini setidaknya 2 orang dari GBIA atau GITS ya, anak buahnya Suento Liao, Stephen Liao dan sebagainya mengkritik atau mengejek ajaran saya. Saya cuma berikan tulisan pendek saya kira pada waktu itu bahwa Bapak memperanakan anak secara kekal dan Bapak dan anak mengeluarkan Roh Kudus secara kekal. Dan mereka ejek ini, kalau pengajarnya seperti ini bagaimana pengikutnya? Kelihatannya saudara mereka itu tidak tahu doktrin ini sama sekali. Desonemen bagi saya ya. Ada orang-orang sekolah teologi yang tidak tahu doktrin ini sama sekali. Tapi sebetulnya terlalu mengherankan juga tidak. Setahu saya saudara, yang pernah mengajarkan doktrin ini di Indonesia, yang saya tahu ya, hanya Stephen Tong dan saya. Lalu terakhir baru beberapa hari yang lalu saya melihat David Tong juga mengajarkan, tapi saya tidak melihat khotbahnya dia. Tapi dia jelas memberikan link YouTube di mana dia mengajarkan doktrin itu. Jadi selain itu rasanya saya kok tidak pernah tahu ada orang mengajarkan ini. Sehingga mungkin sekali lalu ya banyak orang yang sama sekali tidak tahu apa yang dimaksud dengan the eternal generation of the Son dan the eternal procession of the Holy Spirit. Tapi saudara, doktrin ini sudah sangat-sangat kuno saudara. Jadi bukan ciptaan saya atau ciptaan siapa gitu ya, baru gitu, sama sekali tidak. Maka saya akan tunjukkan saudara dari pengakuan iman Nisea. Ini sudah ada. Juga Athanasius itu sudah ada. Mari kita lihat ya. Ini pengakuan iman Nisea Konstantinopel Toledo.
Jadi Indonesia yang asli itu direvisi di Konstantinopel, direvisi lagi di Toledo. Nah ini hanya baca bagian-bagian ini saja yang warna merah ya. Ini in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of his Father before all worlds. Lalu God of God, light of light, very God of very God, begotten, not made. Jadi di sini tentang Roh Kudus ya. And I believe in the Holy Ghost, the Lord and giver of life, who proceeded from the Father and the Son. Saya berikan terjemahannya yang anak tadi ya. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta. Lalu di sini diperanakkan bukan dicipta. Anak bukan dicipta ya, tapi diperanakkan. Lalu tentang Roh Kudus, dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan yang keluar dari Bapa dan Anak. Dan pengakuan iman Nisea, Konstantinopel, Toledo, sudah nggak tahu sangat kuno, saya nggak ingat, tahu abad ke-6 mungkin Toledonya ya. Kalau Nisea memang tahun 325, tetapi direvisinya Konstantinopel, Toledo, seingat saya abad ke-6. Jadi saudara, ini sangat kuno. Lalu pengakuan iman Athanasius, ini juga ada. Poin 21 dan 22. Mungkin pengakuan iman ini poinnya bisa beda-beda. Karena punya saya ini cuma 40 dan saya kemarin melihat ada yang memberikan dalam 44 poin. Jadi mungkin beda-beda penomorannya ya. 21 ini, the Son is from the Father alone, neither made nor created but begotten. 22, the Holy Ghost is from the Father and the Son, neither made nor created nor begotten but proceeding. Saya berikan terjemahnya. 21, anak itu dari Bapa saja, tidak dibuat, tidak dicipta, tetapi diperanakkan. Kalau dia tidak diperanakkan, dia tidak bisa disebut anak betulnya. Ya. Roh Kudus itu dari Bapa dan Anak, tidak dibuat, tidak dicipta, tidak diperanakkan, tapi keluar. Jadi saudara, jelas bahwa dalam pengakuan iman ini sudah ada saudara ya. Sekarang kita kembali kepada makalah yang ini. Saya ajak saudara untuk lihat Google. Ini di Eternal Generation of the Son, kalau dilihat di Google ya. Maka saudara bisa melihat ini banyak sekali ya. Jadi orang-orang Deso itu, GBIA, GITS itu tidak pernah googling atau gimana? 54 juta result. Jadi ini banyak di Eternal Generation of the Son. Memang ada yang mempertanyakan itu gagasan yang biblical atau tidak, ya, dan macam-macam. Kalau saudara mau melihat yang saya sudah lihat dan jelas bagus, maka com.org ini jelas-jelas bagus, ya. Tapi saya tidak usah tunjukkan di sini. Jadi Google itu juga ada sangat banyak. Mereka dengan mudah bisa googling dan belajar kalau mereka bisa bahasa Inggris. Saya tidak tahu kalau bahasa Indonesia ada atau tidak. Dan saudara, juga doktrin yang sangat sukar ini penting sekali untuk menjawab satu serangan yang sangat sederhana dari sekte Saksi Yehova. Mereka menyerangnya simpel sekali, saudara. Kan kita mengatakan Yesus itu Allah. Kalau begitu dia kekal, sama kekalnya dengan Bapa. Nah mereka cuma tanya, bagaimana Bapa dan Anak bisa sama tuanya? Kalau saudara punya Bapa, loh ya Bapa saudara pasti lebih tua kan? Kalau saudara punya anak, ya saudara lebih tua dari anak. Mana ada Bapa sama tuanya dengan anak? Nah serangannya simple, sangat logis laginya. Dan menurut saya, satu-satunya cara menjawab adalah menjelaskan doktrin the eternal generation of the Son. Makanya kalau debat dengan mereka, jangan mau debat dengan waktu yang sama.
waktunya harus sama-sama tidak terbatas. Karena mereka tanya ini hanya dalam beberapa detik. Paling-paling ngomong seperti ini 10 detik. Tapi kita menjelaskan bukan cuma sukar, ini panjang. Mari kita mulai lihat ya. Pertama di Eternal Generation of the Sun. Saya tidak tahu saya akan langsung bahas di Eternal Possession juga atau saya pecah tergantung waktunya nanti. Ya, kalau terlalu panjang saya putus menjadi 2 atau bahkan menjadi 3. Tapi yang jelas saat ini saya akan mengajarkan di Eternal Generation of the Sun. Nah pertama-tama karena ini istilah bahasa Inggris saya berikan arti katanya ya. Pertama poin A to generate. Memang ada banyak arti saudara kalau saya lihat kamus. Tetapi yang dimaksudkan di sini to generate itu memperanakkan atau memproduksi keturunan. Itu kata kerjanya. Dan poin B generation itu kata bendanya. Tindakan memperanakkan. Nah sekarang poin kedua saudara, saya berikan definisi dari doktrin ini. Saudara, kalau saudara mendengar definisinya jangan lalu berhenti nonton ya. Karena kalau dilihat definisinya begitu abstrak. Tapi percayalah apa yang kelihatan abstrak ini nanti akan menjadi lebih jelas pada waktu sudah diberikan ilustrasi. Kalau belum diberikan ilustrasi atau tidak diberikan ilustrasi, doktrin ini memang mungkin dianggap bukan cuma abstrak tapi dianggap gila. Saudara, definisi yang pertama poin A, hal itu atau hal ini ya, jadi tindakan memperanakkan itu adalah suatu tindakan yang tidak bisa tidak dilakukan oleh Allah. Dalam bahasa Inggrisnya, it is a necessary act of God. Necessary itu keharusan yang mutlak ya. Jadi tidak bisa tidak, Allah itu mesti melakukan tindakan itu. Senantiasa terus. Nah karena itu menyambung poin B. Ini merupakan tindakan kekal dari Allah. Dengan kata lain saudara, hal ini tindakan memperanakan itu ya, bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh Allah Bapa di masa yang lalu minus tak terhingga. Tidak. Memang dilakukan di masa yang lalu minus tak terhingga. Tapi sekalipun saat itu dilakukannya sudah selesai, tapi merupakan tindakan yang terus-menerus dilakukan. Karena memang ini tindakan yang tidak bisa tidak dilakukan oleh Allah. Maka tidak bisa dia melakukan satu kali lalu berhenti. Dia terus-menerus melakukan tindakan itu. Nah saudara akan pikir loh, kan banyak anak nanti. Tidak. Nanti makanya lihat ilustrasinya. Juga bukan diartikan, waktu di minus tak terhingga itu anak itu keluar ubun-ubunnya. Ya sedikit demi sedikit keluar, lalu keluar kepalanya, keluar lehernya, keluar badannya, keluar pahanya, sampai akhirnya keluar ujung jari kakinya. Nah itu di plus tak terhingga. Tidak ya. Kalau demikian tindakan itu tidak selesai. Pada minus tak terhingga itu sudah selesai. Tapi tetap itu dilakukan terus-menerus. Tapi tetap hanya ada satu anak. Saya akan mengutip kata-kata Herman Bavinck, seorang ahli teologi reform. It is not to be regarded as having been completed once for all in the past. But it is an act eternal and immutable. Eternally finished, yet continuing forevermore. Lalu ini dia memberikan ilustrasi saudara ya. As it is natural for the sun to give light and for the fountain to pour forth water, so it is natural for the Father to generate the Son. Terjemahannya saudara. Hal itu tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang diselesaikan sekali dan selamanya pada waktu lampau. Tetapi merupakan suatu tindakan yang kekal dan abadi. Perhatikan ya. Bukan terjadi dalam kekekalan, tapi tindakan itu sifatnya kekal. Berarti tindakan itu berlangsung terus-menerus. Lalu dia katakan diselesaikan secara kekal. Jadi pada minus tak terhingga sudah selesai, tapi berlangsung selama-lamanya. Nah lalu sekarang dia berikan ilustrasi. Sebagaimana adalah alamiah bagi matahari untuk memberikan sinar, dan bagi mata air untuk mengeluarkan air. Begitu pula adalah alamiah bagi Bapa untuk memelihara anak.
Matahari itu bisa berhenti memberikan sinar? Tidak bisa, saudara. Ya, kecuali kiamat. Kita tidak bicarakan hal itu. Kita bicarakan matahari itu sejak sudah ada sampai tidak tahu kapan nanti kiamat, tapi pokoknya sebelum kiamat. Jadi memang ilustrasi tidak mungkin bisa persis plok, tidak mungkin ya. Nah, kalau sudah perhatikan matahari mengeluarkan sinar, matahari itu sudah selesai bersinar, sinarnya mencapai kita dan sebagainya. Tapi dia terus menerus bersinar. Apakah sinarnya ada banyak? Ya, matahari satu, sinarnya satu. Bagi mata air juga sama, mengeluarkan air, sudah selesai mengeluarkan air, tapi terus mengeluarkan. Nah, ini ilustrasi yang digunakan. Jadi saudara, ilustrasi atau analogi yang dipakai oleh Bavinck di sini merupakan sesuatu yang sangat penting. Jadi bapak memperanakan anak merupakan suatu tindakan yang sudah selesai, tapi terus berlangsung secara kekal. Ya, dan analoginya matahari yang memancarkan sinarnya. Matahari itu sudah selesai memancarkan sinar, tetapi hal itu tetap berlangsung terus-menerus. So, dengan analogi ini, karena ini yang penting saya jelaskan ya, terlihat bahwa sama seperti kita tidak bisa mengatakan bahwa matahari itu ada lebih dulu dari sinarnya. Maka kita pun tidak bisa mengatakan bahwa bapak lebih kekal daripada anak atau lebih dulu ada daripada anak. Jadi kalau istilah bapak dan anak itu sudah artikan, oh dulunya cuma ada bapak, anaknya belum ada. Lalu bapaknya beranak, muncul bapak dan anak. Maka saudara, anak jelas kalah kekal. Kalau gak kekal ya berarti dia bukan Allah. Nah, tapi matahari dan sinar, saya tanya saudara, matahari dan sinar itu mana yang lebih dulu ada? Kalau saya bilang matahari ada lebih dulu, saya tanya saudara, pada waktu matahari itu ada tanpa sinar, apakah dia namanya matahari? Sama, pada waktu bapak itu ada tanpa anak, anaknya belum ada. Apakah dia namanya bapak? Matahari dan sinar itu harus dianggap sama umurnya. Bapak dan anak sama kekalnya, sama tuanya. Dan dengan ini kita menjawab pertanyaan dari saksi Yehova tadi. Tapi kita masih menjelaskan semua. Ini belum selesai. Tapi sementara kita bisa melihat sudah bahwa ini menjelaskan pertanyaan mereka. Kan saya kutip kata-kata Willem G. Tishet, seorang ahli teologi reform. Dia mengutip kata-kata seorang yang bernama Turretin. Saya tidak terlalu tahu Turretin hidup abad keberapa, tapi jelas sebelumnya dia. Saya baca dalam bahasa Inggris karena ini penting istilah Inggrisnya. Perhatikan ya, nanti biru, terjemahnya biru, hijau, hijau, merah, merah ya. The Father, says Turretin, does not generate the sun, either as previously existing. For in this case, there would be no need of generation, nor as not yet existing. For in this case, the sun would not be eternal, but as co-existing, because he is from eternity in the Godhead. Terjemahnya adalah Bapak, kata Turretin, tidak memperanakan anak, seakan-akan anak itu sudah ada sebelumnya. Karena kalau begitu maka tidak diperlukan tindakan memperanakan itu. Memang ya, kalau dia sudah ada, ya buat apa diperanakan, dia sudah ada kok. Ya, sambungannya juga tidak seakan-akan anak itu belum ada. Karena kalau begitu maka anak itu tidak kekal. Tidak ada saat anak itu belum ada, saudara. Dia kekal sampai kekal. Minus tak teringga sampai plus tak teringga kalau bahasa matematik. Ya. Jadi sudah ada sebelumnya, tidak boleh. Belum ada juga tidak boleh juga. Tetapi sebagai ada bersama-sama. Anak dan bapak, dan juga dengan Roh Kudus tentu saja. Tapi di sini membicarakan anak dan bapak. Ada bersama-sama, co-existing. Previously existing, tidak boleh. Tidak dibutuhkan tindakan memperanakan. Not yet existing, belum ada, berarti dia tidak kekal. Tidak boleh juga. Harus co-existing, ada bersama-sama dengan Bapa. Seperti matahari ada bersama-sama dengan sinarnya. Karena ia ada dalam diri Allah sejak kekekalan. Jadi saudara, ini kata-kata yang sangat-sangat penting. Coexist, ada bersama-sama.
Dari penjelasan-penjelasan ini terlihat bahwa sekalipun Yesus memang betul-betul diperanakkan oleh Bapa, dia tetap sama kekalnya dengan Bapa. Saudara, doktrin ini memang disusun ya. Kalau mereka memang seperti orang primitif dalam membaca Alkitab, dalam Alkitab tidak ada, maka tidak mau percaya. Ya, orang gobloknya itu kenapa mereka percaya pada baptis independen? Padahal itu juga tidak ada dalam Alkitab kok. Doktrin ini memang susunan, sama seperti tunggal, tetapi memang disusun sedemikian rupa untuk melindungi kekekalan anak. Karena kalau anak itu tidak kekal atau kalah kekal dibandingkan Bapak, dia pasti bukan Allah. Dan dengan melindungi kekekalan anak, dia otomatis juga melindungi keilahian anak. Nggak bisa tidak. Sekarang poin C, saudara. Hal ini merupakan kelahiran atau generation dari pribadi. Ini kita berbicara secara sangat abstrak. Bukan kelahiran atau generation dari hakikat anak Allah. Ingat, anak Allah itu sehakikat ya. Hakikatnya satu dan sama dengan Bapa. Jadi tidak ada generation dari hakikat. Tapi generation dari pribadi. Kalau pribadinya memang berbeda. Bapak bukan anak, anak bukan bapak. Ya kecuali yang gila-gila yang mau ikut Sabellianisme. Bapak itu adalah anak. Tapi saya bukan yang seperti itu. Itu sesat, saudara. Ya, jadi pribadi Bapak dan pribadi anak dan pribadi Roh Kudus itu tiga pribadi yang berbeda, bukan different bahasa Inggrisnya, tapi distinct. Seperti tiga gelas aqua. Yang ini bukan itu, yang ini bukan itu, yang ini bukan itu. Tapi kalau tiga itu dilihat sama, sifat-sifatnya sama, airnya, warnanya, rasanya, dan sebagainya sama. Tapi tetap gelas pertama bukan gelas kedua. Gelas kedua bukan gelas ketiga. Dan gelas ketiga bukan gelas pertama. Itu artinya dari distinct. Ya. Kan saya berikan kata-kata Louis Berkhoff. Langsung saya bacakan saja terjemahnya. Lebih baik untuk mengatakan bahwa Bapak memperanakkan keberadaan pribadi dari anak. Tetapi dengan demikian juga memberikan kepadanya seluruh hakikat ilahi. Hati-hati dengan kata memberikan ini ya. Nanti akan saya jelaskan ya. Kalau memberikan itu diartikan seperti tadinya tidak punya lalu diberi ya. Ini kacau balau, bukan seperti itu ya. Tapi dalam melakukan ini kita harus waspada terhadap gagasan bahwa Bapak mula-mula memperanakkan pribadi yang kedua. Dan lalu memberikan hakikat ilahi kepada pribadi ini. Karena itu akan membawa pada kesimpulan bahwa anak bukan diperanakkan dari hakikat ilahi. Tapi diciptakan dari tidak ada. Creatio ex nihilo jadinya ya. Dan itu tentu tidak benar. Dalam pekerjaan memperanakkan ada pemberian hakikat. Itu adalah satu tindakan yang tidak terpisahkan. Saudara, pemberian hakikat. Ya. Ini dalam bahasa Inggrisnya communication of essence. Nah, ini akan saya bahas ya. Communication of essence. Saya terjemahkan pemberian hakikat itu memang sebetulnya tidak enak. Nanti saya akan tunjukkan ya. Ini menyebabkan anak itu mempunyai hidup dari dirinya sendiri. Ada dengan sendirinya, dia tidak diciptakan. Ya. Nah sekarang saya bahas kata communication ini ya. Kata bahasa English communication berasal dari kata bahasa Latin communicatio. Yang pernah belajar kristologi mestinya sudah tahu communicatio idiomatum ya. Nah kata communicatio itu dalam bahasa Yunaninya diterjemahkan dengan istilah Yunani koinonia. Dan kalau kata ini dilihat di dalam kamus, kata koinonia itu bisa berarti banyak saudara ya. Bisa berarti pertama fellowship atau persekutuan. Kedua a close mutual relationship
atau hubungan timbal balik yang dekat. Ketiga, partisipasi. Keempat, sharing in, sama-sama menikmati atau memiliki. Kelima, partnership, persekutuan. Keenam, contribution, sumbangan. Dan ketujuh, gift atau pemberian. Nah, poin ketujuh yang saya tunjukkan tadi, maka saya katakan pemberian. Yang harus ditekankan dari 7 arti ini, 4 dan 7. Tapi saya tetap lebih condong yang keempat. Cuma mau membicarakannya tuh, mengatakannya tuh enggak bisa mengatakan. Jadi maksudnya saudara, kalau dikatakan bahwa Bapak melakukan communication of essence kepada anak, maka itu berarti Bapak memberikan essence atau hakikat kepada anak. Ini kalau kita mau pakai arti yang ketujuh, memberikan ya. Tapi yang lebih tepat ini. Atau Bapak dan anak sama-sama memiliki essence atau hakikat itu. Ini ya, sama-sama menikmati atau sama-sama memiliki. Jadi ini sebetulnya arti sebenarnya sama seperti kalau ada communicatio idiomatum itu ya. Dalam kristologi juga demikian. Hakikat manusia communicate sifat-sifatnya kepada pribadi. Maka pribadi Kristus dan hakikat manusia Kristus itu sama-sama memiliki sifat-sifat itu. Hakikat ilahi juga communicatio sifat-sifatnya kepada pribadi Kristus. Maka pribadi Kristus dan hakikat ilahinya sama-sama memiliki sifat-sifat itu. Makanya aneh jadinya pribadinya itu mempunyai sifat-sifat ilahi maupun sifat-sifat manusia, seakan-akan ada dualisme. Tapi memang itulah diri Kristus. Ya. Saya tidak menjelaskan itu sekarang, tapi sekarang saya kembali ke sini. Ya, jadi saudara ngerti, saya dengan berat menggunakan istilah pemberian. Sebetulnya sama-sama memiliki. Tapi menerjemahkannya ini yang repotnya setengah mati kalau dalam suatu kalimat. Tapi yang penting sudah ngerti dalam artinya. Ya. Sekarang poin D. Hal ini bersifat rohani dan ilahi. Jadi jangan dibayangkan ini seperti jasmani ya. Kalau dibayangkan kelahirannya Yesus itu diperanakan secara jasmani, maka ya itu kepalanya keluar dulu bun-bunnya, nanti lama-lama baru keluar jari kakinya. Dan kalau sekarang diperanakan sudah selesai, besoknya diperanakan, 1 detik lagi diperanakan, terus lu ada berapa anak? Nah itu karena kita mikir secara jasmani. Ingat ini berpikir tentang Allah ya. Dan apalagi opera ad extra. Pekerjaan-pekerjaan di dalam diri Allah. Jadi jelas bersifat rohani dan ilahi. Dan Louis Berkhof mengatakan tindakan memperanakan ini tidak boleh dipahami atau dibayangkan secara fisik dan bersifat ciptaan. Tetapi harus dianggap sebagai rohani dan ilahi. Membuang semua gagasan tentang perpecahan atau perubahan. Jadi membuang semua gagasan tentang perpecahan atau perubahan. Kalau dibayangkan secara fisik dan bersifat ciptaan, ya kayak mama memperanakan anak, maka ada perpecahan jadinya. Tadinya anaknya di dalam, sekarang anaknya di luar. Adanya perubahan, tadinya cuma 1 manusia menjadi 2 manusia. Ini tidak ada tuh. Tidak ada perubahan. Dan tidak ada perubahannya saya tunjukkan hanya bisa dengan ilustrasi tadi ya. Matahari memancarkan sinar. Coba bayangkan ya. Mataharinya mengeluarkan sinar. Pada minus tak terhingga seperti itu. Tambah 1 tahun tetap matahari mengeluarkan sinar. Tambah 10 tahun tetap matahari mengeluarkan sinar. Tambah 1 juta tahun tetap matahari mengeluarkan sinar. Sampai kapanpun matahari mengeluarkan sinar. Kita bisa bayangkan itu ada perubahan atau tidak? Tidak ada perubahan. Terus-menerus matahari mengeluarkan sinar. Baik mataharinya maupun sinarnya tidak berubah. Posisi mereka, hubungan mereka juga tidak berubah. Terus matahari mengeluarkan sinar. Dalam arti seperti itulah Bapak memperanakan anak.
Saudara, saya berikan catatannya. Keempat definisi di atas kelihatannya diberikan begitu saja tanpa dasar kitab suci. Tapi saudara, saya berpendapat dan akan saya buktikan dasarnya ada. Dalam menyusun definisi-definisi itu, memang saya katakan disusun ya. Tapi dalam menyusun definisi-definisi itu, para ahli teologi memperhatikan dua hal. Yang jelas merupakan ajaran Alkitab. Dan dua hal ini karena merupakan ajaran Alkitab, tidak boleh dilanggar. Begitu definisi-definisi tadi itu menabrak dua hal ini yang manapun, maka salah. Dua hal itu apa? Yang pertama, anak itu adalah Allah. Dan karena dia Allah, dia harus bersifat kekal dan bahkan sama kekalnya dengan Bapa. Kalau susunan tadi itu definisinya nabrak ini, anak berhenti bukan Allah sudah, maka salah. Anak itu Allah, harus bersifat kekal dan bahkan sama kekalnya dengan Bapa. Oh ya, saya perlu jelaskan sedikit. Yang saya bicarakan bukan Yesus sebagai manusia ya. Dalam seluruhnya ini tidak ada pembicaraan Yesus sebagai manusia. Yesus sebagai Allah, anak Allah, itu yang dibicarakan. Atau Allah anak. Ya, kita tidak bicarakan Yesus sebagai manusia. Kalau itu tentu dicipta. Jadi pertama, anak itu kekal. Sama kekal dengan Bapa. Kedua, Allah itu tidak bisa berubah. Saya kira ayat-ayatnya sudah bisa baca sendiri ya. Dan Allah tidak bisa berubah itu memang jelas merupakan sifat dari Allah. Karena apa? Karena Allah itu sempurna. Yang sempurna tidak bisa berubah, saudara. Kalau dia bisa berubah, maka berubah ke arah mana, saudara? Ke arah yang lebih baik atau lebih buruk? Kalau ke arah yang lebih baik berarti tadinya kurang baik. Berarti tadinya tidak sempurna. Kalau berubah ke arah yang lebih buruk, berarti sekarang kurang baik, sekarang kurang sempurna. Kalau dia sempurna, dia harus tidak bisa berubah. Bukan cuma tidak mau berubah, dia tidak bisa berubah. Jadi ayatnya sudah bisa lihat sendiri, Mazmur 102, ayat 26 sampai dengan 28. Lalu Maliaki 3 ayat yang ke-6. Dan Yakobus 1 ayat 17 semua jelas menunjukkan Allah itu tidak bisa berubah. Dirinya tidak berubah, sikapnya tidak berubah, tindakan-tindakannya tidak berubah dan sebagainya. Ya, janji-janjinya tidak berubah. Kan saudara, dengan dua keharusan ini, maka ilustrasi tadi cocok ya. Matahari dan sinarnya itu kan sama kekalnya. Makanya saya katakan, tidak bisa dikatakan matahari ada lebih dulu. Kalau dia ada lebih dulu, belum ada sinar, apa dia namanya matahari? Bapak juga sama. Bapak memperanakan anak, itu harus tindakan kekal. Tindakan yang terus-menerus dilakukan. Bukan terjadi cuma satu kali di Minus Tak Terhingga. Lalu Allahnya tidak bisa berubah. Saudara, kalau itu tindakan yang terjadi satu kali di Minus Tak Terhingga, maka terjadi perubahan, saudara. Nanti saya akan membahas tentang hal itu. Dan juga jelas anak tidak sama kekalnya dengan Bapak. Tapi dengan itu dinyatakan sebagai suatu tindakan kekal yang tidak bisa tidak dilakukan oleh Bapak, maka kita bisa mengatakan Allah, Bapak dan anak sama kekalnya. Dan tindakan memperanakan itu tidak membuat Allahnya berubah, tidak berubah apapun. Ya sudah bayangkan tadi matahari bersinar, 1 tahun lagi bersinar, 10 tahun lagi tetap bersinar, 100 tahun lagi tetap bersinar, tidak ada perubahan, sama kekalnya. Maka dua hal ini yang jelas merupakan kebenaran Alkitab. Ini harus dipegang dan dijaga dalam menyusun doktrin-doktrin ini. Baik eternal generation of the Son maupun nanti eternal procession of the Holy Spirit. Sekarang saudara, saya belum memberikan dasar kitab suci, sekarang saya berikan dasar kitab suci. Pertama saudara, saya berikan dasar yang salah, singkat saja saya cepet-cepetan.
Mazmur 2 ayat 7 yang berbunyi, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Nah, Pendeta Stephen Tong dalam seminar dan buku Allah Tritunggal, halaman 40, 41 dan 43, kalau bukunya tidak diubah formatnya ya, dia menggunakan Mazmur 2 ayat 7 sebagai dasar dari doktrin the eternal generation of the Son. Dan Calvin juga mengatakan bahwa ada orang-orang yang menggunakan ayat ini sebagai dasar dari doktrin ini. Tapi saudara, orang yang menggunakan Mazmur 2 ayat 7 ini sebagai dasar biasanya mendefinisikan doktrin the eternal generation of the Son ini sebagai suatu tindakan Bapa yang terjadi di minus tak terhingga. Dan lalu berkata bahwa pada saat itu waktu belum ada. Sehingga tidak ada sebelum atau sesudah. Jangan demikian, tidak bisa dikatakan bahwa Bapa ada sebelum anak. Tapi saudara, saya tetap tidak setuju dengan argumentasi ini. Untuk itu saya akan mengutip kata John Murray, laki-laki seorang ahli teologi reform, penafsir reform juga, dalam tafsirannya tentang Roma 9 ayat 11. Di mana dia berkata demikian, pertimbangan bahwa rencana pemilihan ini ada di atas waktu atau sebelum waktu ya, tidak menyingkirkan pemikiran tentang kelebih dahuluan. Bisa ada kelebih dahuluan dalam urut-urutan pemikiran dan pengertian terlepas dari urut-urutan waktu. Jadi saudara, maksudnya secara kronologi memang tidak bisa, tapi secara logika tetap ada yang mana lebih dulu dan yang mana lebih belakang. Kalau Bapak memperanakan anak di minus tak terhingga, secara kronologis memang tidak bisa dikatakan Bapak ada lebih dulu baru anak. Tapi secara logika kalau Bapaknya memperanakan kok di satu titik kok, maka bisa ada yang mana lebih dulu, yang mana lebih belakang dalam urut-urutan pemikiran dan pengertian dari secara logika. Dan mulai mendukung hal ini dengan menggunakan Roma 8 ayat 9. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Karena mereka yang dikenalnya lebih dulu. Kalau mau terjemahan hurufnya, diketahuinya lebih dulu. Tapi know itu bisa tahu, bisa kenal ya. Dan saya lebih condong dengan kenal. Mereka yang dikenalnya lebih dulu. Juga dipredestinasikannya. Saudara, ini dikenalnya ini juga pada minus tak terhingga. Dipredestinasikannya ini juga pada minus tak terhingga juga. Semuanya ini minus tak terhingga. Tapi dari sini, mereka yang dikenalnya lebih dulu juga dipredestinasikannya. Kita bisa secara logika memikirkan kenalnya ini lebih dulu, baru predestinasinya ini. Ya, jadi kedua kata kerja itu sama-sama terjadi di minus tak terhingga. Tapi toh Paulus menuliskannya sedemikian rupa sehingga terlihat bahwa foreknew mendahului predestinate. Foreknew ini dalam reform diterjemahkan pilih ya. Jadi Allah memilih lalu mempredestinasikan, menetapkan keselamatan mereka. Dipilih dulu, baru ditetapkan. Tapi dua-dua terjadi di minus tak terhingga. Jadi saudara, kan itu kalau kita mengatakan anak diperanakan di satu saat pada waktu yang melampau, sekalipun itu di minus tak terhingga, pada saat waktu pun belum ada, maka secara logika kita tetap bisa melihat bahwa Bapak lebih kekal dari anak. Dan juga terjadi perubahan dalam diri Allah dari satu pribadi menjadi dua pribadi. Tapi dengan mendefinisikan bahwa Bapak memperanakkan secara kekal atau terus menerus, maka prinsip kitab suci yang dua hal tadi ya, keilahian dan kekekalan Yesus dan juga ketidakberubahan Allah itu bisa dipertahankan. Calvin sendiri juga tidak setuju dengan penggunaan Mazmur 2 ayat 7
sebagai dasar dari doktrin ini. Dan saya setuju dengan Calvin, dan saya berpendapat bahwa ada beberapa alasan yang menyebabkan Mazmur 2 ayat 7 tidak bisa menjadi dasar dari doktrin ini. Pertama saudara, kata-kata hari ini menunjuk pada satu titik pada masa lampau. Dan dengan demikian tindakan memperanakan merupakan tindakan yang terjadi pada masa yang lampau. Dan ini tidak sesuai dengan definisi yang saya berikan tadi, harus merupakan tindakan kekal dan sebagainya. Ya. Poin-poinnya ini mungkin ada perbedaan. Tadi saya ubah, nggak tahu ini termasuk yang saya ubah atau enggak. Kan saudara, alasan kedua, Mazmur 2 ayat 7 hanya menunjukkan bahwa Allah memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini kata-kata Calvin, ia tidak dikatakan diperanakan. Dalam arti yang lain daripada bahwa Allah memberikan kesaksian kepadanya sebagai anaknya sendiri. Lalu ketiga, kata-kata hari ini menunjuk pada saat di mana keanakan Yesus diproklamirkan kepada dunia. Ini kata-kata Calvin, ungkapan diperanakan ini tidak berarti bahwa ia mulai menjadi anak Allah. Tapi bahwa keberadaannya sebagai anak Allah dinyatakan kepada dunia pada saat itu. Dan keempat, alasan keempat, Mazmur 2 ayat 7 dikutip 3 kali dalam perjanjian baru. Kisah 13 ayat 33, Ibrani 1 ayat 5 dan Ibrani 5 ayat 5. Saudara bisa baca sendiri, tidak ada satupun dari ayat-ayat itu yang mengutipnya untuk menunjuk pada the eternal generation of the Son. Jadi ini saya bahasanya singkat saja karena ini adalah penggunaan ayat yang salah, tapi digunakan oleh Stephen Tong. Sekarang saudara, poin B ini saya memberikan dasar Alkitab yang benar. Pertama saudara, sebutan bapak dan anak menunjukkan bahwa bapak memperanakan anak. Kalau memang bapak tidak pernah memperanakan anak, kenapa satu sebut bapak, satu sebut anak? Kedua, sebutan anak tunggal bagi Yesus atau anak Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 3 16, Yohanes 3 18, 1 ayat 4 ayat 9, itu dalam bahasa Inggrisnya digunakan istilah the only begotten. Dan the only begotten kalau diterjemahkan hurufiah, satu-satunya yang diperanakkan. Nah, terjemahan kita anak tunggal. Ya. Tapi sebetulnya satu-satunya yang diperanakkan. Loh, kenapa digunakan istilah begotten atau diperanakkan kalau bapak memang tidak pernah memperanakan anak? Ketika sebutan sulung bagi Yesus atau anak Allah, ya, Kolose 1 ayat 15, Ibrani 1 ayat 6, dalam bahasa Inggris digunakan istilah firstborn, dilahirkan pertama. Mari kita lihat Ibrani 1 ayat 6. Ini sulung, first begotten, firstborn dalam RSV. Ya, first begotten diperanakkan pertama. Prototokos, the firstborn. Ini firstborn. Jadi ada kata dilahirkan pertama atau diperanakkan pertama. Dan itu sebutan sulung bagi Yesus. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak kelihatan apa-apa sulung. Tapi dalam bahasa Inggrisnya kelihatan firstborn, first begotten. Ya. Lalu poin keempat, kitab suci berkata bahwa Allah Bapa memberikan Allah Anak untuk mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Mari kita lihat saudara, Yohanes 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah tadi sudah kata memberi itu ya, koinonia, komunikatio. Anak itu sama-sama dengan Bapa, sama-sama mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, sama-sama ada dengan sendirinya. Sebetulnya artinya seperti itu. Mari kita lihat Yohanes 6 ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku.
Ya, mungkin penekanannya aku hidup oleh Bapa. Tapi ayat ini yang saya kira lebih jelas. Ya. Kan saudara, dasar kelima, Yohanes 1 ayat 18. Anak tunggal Allah, kalau terjemahan kita. Saudara, saya sudah pernah jelaskan waktu bahas hermeneutics tempoh hari. Tapi tentu harus saya bahas ulang. Dalam istilah atau bagian ini terdapat problem teks. Problem teks itu maksudnya ada perbedaan antara manuskrip yang satu dengan manuskrip yang lain. Dan untuk ayat 1 ini, problem teksnya luar biasa. Karena terdapat 4 golongan manuskrip. Biasanya saudara itu cuma atau 2 golongan atau 3 golongan aja mungkin jarang. Tapi ini 4 golongan manuskrip ya untuk istilah anak tunggal Allah. Dan tidak ada manuskrip yang terjemahnya seperti ini. Manuskrip ini masih bahasa Yunani. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka terjemahan dari manuskrip yang kelompok pertama, the only begotten, satu-satunya yang diperanakkan. Manuskrip kelompok kedua, the only begotten son, satu-satunya anak yang diperanakkan. Manuskrip golongan ketiga, the only begotten son of God, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan. Dan kelompok keempat, only begotten God, satu-satunya Allah yang diperanakkan. Saudara, kebanyakan penafsir menganggap bahwa yang keempatlah yang benar. Ini yang benar. Alasannya apa? Pertama saudara, ini didukung oleh manuskrip yang paling kuno. Kedua, ini merupakan bacaan yang lebih sukar atau yang lebih tidak masuk akal. Dan pada waktu saya mengajar hermeneutik, saya mengajarkan ini. Memang kalau ada perbedaan manuskrip, pada umumnya yang lebih sukar pembacaannya, more difficult reading, atau yang lebih tidak masuk akal, itu yang diterima sebagai benar. Ada logika di belakangnya. Memang kalau mutlak betul-betul bertentangan akal, tentu tidak diambil. Tapi kalau cuma lebih sukar untuk dimasukkan akal, lebih sukar dimengerti, maka bacaan itu yang diambil. Karena apa alasannya? Ini alasan logisnya. Dengan satu anggapan bahwa penyalin manuskrip lebih mungkin untuk mengubah dari yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Daripada mengubah dari yang masuk akal menjadi yang tidak masuk akal. Berarti yang tidak masuk akal ini yang benar. Karena tidak masuk akal, dia melihat, dia baca. Kok begini ya? Apa ini? Maka dia ubah. Ini salah barangkali yang dulu. Lalu dia ubah menjadi masuk akal. Jadi yang tidak masuk akal itu yang benar. Dalam peristiwa ini, kalau yang benar adalah nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3, tidak mungkin menyalinnya lalu mengubah jadi nomor 4 menjadi bacaan yang tidak masuk akal. Sebaliknya kalau nomor 4 yang benar, mungkin sekali waktu dia nulis, dia bingung. Only begotten God, satu-satunya Allah yang diperanakkan, ini salah ini. Nah, sebagian penyalin ubah menjadi nomor 1, sebagian ubah jadi nomor 2, sebagian ubah jadi nomor 3. Saya berikan lagi kembali ke sini ya, supaya saudara melihat dengan jelas. Seandainya ini yang benar, dia only begotten itu sudah jelas saudara. Tidak perlu ditambah apa-apa, itu sudah jelas. Satu-satunya yang diperanakkan. Mengapa penafsir penyalin yang kedua menambah kata son? Mengapa penyalin ketiga ini menambah son of God? Lebih gila lagi, mengapa yang keempat ini menambah God, menjadikan bacaan yang tadi masuk akal menjadi tidak masuk akal. Sama juga kalau misalnya yang B yang benar. Mengapa yang A ini membuang kata son? Mengapa yang C menambahkan kata-kata God? Dan lebih gila lagi, mengapa yang keempat ini mengubah son menjadi God, membuat apa yang masuk akal menjadi tidak masuk akal. Juga kalau C ini yang benar, the only begotten son of God, ini dengan gampang dimengerti. Apa sebab yang pertama ini membuang son of God? Apa sebab yang kedua ini mengubah God, membuang God? Dan apa sebab yang terakhir ini membuang son of, menjadikan only begotten God satu bacaan yang tidak masuk akal? Jadi rasa-rasanya yang benar itu memang D.
Pembacaan yang asli only begotten God. Satu-satunya Allah yang diperanakan. Waktu para penyalin 1, 2, 3 itu mau menyalin, mereka lihat, only begotten God ini apa? Gak masuk akal. Salah pasti. Lalu yang pertama ini pilih buang saja kata God-nya. Only begotten. Yang kedua mikir, tidak boleh buang kata. Mungkin sebetulnya ada kata itu, tapi salah tulis. Jadi dia pilih son-nya diambil, ditaruh untuk menggantikan kata God. Tidak membuang kata. Yang C bilang, God-nya pun aku tidak mau buang. Aku tambahi Son of God. Jadi tiga-tiga ini membuat bacaan yang ini, yang tadinya tidak masuk akal, menjadi masuk akal karena mereka pikir ini salah. Padahal sebetulnya ini benar. Jadi saudara, ini dasar dari the eternal generation of the Son. Kita lihat bahwa dasarnya memang ada. Sama sekali bukannya tidak ada. Dan ilustrasinya yang membuat jelas. Jadi kalau saudara menjelaskan kepada orang, ilustrasinya itu luar biasa penting. Seperti matahari yang memancarkan sinar. Sudah selesai bersinar. Tapi terus-menerus tidak ada saat dia tidak memancarkan sinar. Jadi antara matahari dengan sinarnya sama tuanya. Lalu tidak terjadi perubahan. Kalau saudara lihat saat ini dia memancarkan sinar. Lalu 1 menit lagi memancarkan sinar. 1 jam lagi, 1 tahun lagi, 10 tahun lagi. Terus seperti itu. Adakah perubahan? Tidak ada perubahan. Jadi doktrin ini disusun untuk melindungi kekekalan anak dan ketidakberubahan Allah. Jadi ini the eternal generation of the Son. Kan saudara, saya lanjutkan dengan poin yang kedua. Saya lihat waktunya masih memungkinkan, saya lanjut sambung terus saja. The eternal procession of the Holy Spirit. Ingat ya, kata yang digunakan jangan diganti-ganti. Kalau bahasa Inggris procession, nanti ada spiration atau spiration, saya tidak tahu bacanya gimana. Pertama-tama sudah saya berikan arti kata ya. Procession itu kata bendanya. Proceed itu kata kerjanya. Proceed itu keluar. Procession itu tindakan keluar. Nah, poin kedua, seperti anak. Jadi karena tadi sudah dijelaskan eternal generation, eternal procession itu sangat sejajar ya. Ya perbedaannya nanti kata-kata kerjanya saja dan sebagainya. Sama seperti anak, Roh Kudus itu juga sehakikat dengan Bapa. Satu dan sama hakikatnya. Lalu ketiga, Roh Kudus keluar dari Bapa dan anak. Dari Bapa dan dari anak. The Holy Spirit proceeds from the Father and from the Son. Betul ya. Nah poin ini saudara memecah gereja menjadi dua pada abad ke-11. Yaitu gereja ortodoks yang mempercayai bahwa Roh Kudus hanya keluar dari Bapa. Mereka menentang istilah bahasa Latin filioque yang artinya and of the Son atau and from the Son dan dari anak. Ini kan keluar dari Bapa dan dari anaknya ini ya. Nah mereka tidak mau dari anak, hanya keluar dari Bapa. Kalau keluar dari Bapa dan dari anak, itu dalam bahasa Latin ada istilah filioque, and of the Son, atau and from the Son, artinya dan dari anak. Tadi ini dibuang, mereka tidak mau. Memang kalau pengakuan iman Nisea yang asli tahun 325, istilah ini tidak ada. Tapi yang direvisi Konstantinopel lalu Toledo lalu ditambahkan ini, mereka tidak mau terima itu. Tapi Gereja Roma Katolik mengatakan bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa dan dari Anak. Ya, menerima istilah filioque itu. Dan Protestan karena pecahnya dari Roma Katolik maka menerima juga. Jadi memang Protestan kan bukan menentang semua dari Katolik ya. Kalau Tritunggalnya, kristologinya, Katoliknya benar ya kita terima.
Tapi doktrin yang lain tentang Alkitabnya ditambahi, lalu tentang keselamatan karena iman dan perbuatan baik, lalu Maria, Paus, dan sebagainya, itu tentu saja kita menolak. Tapi ini soal Tritunggal, tidak ada masalah kita sama dengan Katolik. Jadi ini perbedaan yang sampai memecah gereja menjadi dua pada abad ke-11. Ini sebelum zaman reformasi ya. Reformasi kan 15-17 itu abad ke-16 ya. Karena itu gereja ortodoksnya tidak ikut direformasi ya. Mereka tetap dalam banyak hal, mungkin 80% enggak, mereka sama ajarannya dengan Katolik. Beda dalam hal ini, beda dalam hal-hal sedikit lagi, tapi mayoritas ajarannya sama dengan Katolik. Sekarang saya melanjutkan poin keempat, banyak hal-hal tentang eternal generation yang juga berlaku untuk eternal procession. Semua poin dalam definisi dari the eternal generation of the Son juga berlaku di sini. Jadi saya tidak usah jelaskan lagi. Nah, sekarang kelima, perbedaan generation dan spiration. Saya tidak tahu spiration atau spiration. Spiration rasanya, saya tidak tahu lah. Kok muncul spiration gimana? Nanti kita lihat ya. Tadi kan procession ya. Kenapa ini spiration? Saudara, perbedaannya dua ini ya. Generation itu adalah pekerjaan Bapak saja. Bapak memperanakan anak. Anak tidak pernah memperanakan siapa-siapa, Roh Kudus juga tidak. Jadi generation pekerjaan Bapak saja. Ingat kalau opera ad extra, pekerjaan itu dilakukan oleh ketiga pribadi, tidak bisa tidak. Tapi kalau ad intra, tiap pribadi bisa berbeda. Di sini generation adalah pekerjaan Bapak saja. Anak enggak, Roh Kudus juga enggak. Nah, spiration, pekerjaan Bapak dan anak, Roh Kudus tidak. Lalu poin B, karena adanya generation, maka anak bisa ikut ambil bagian dalam spiration. Secara logika, ingat ya, bukan secara kronologis. Karena mereka coexist semua ya. Berada bersama-sama. Hanya secara logika saja. Generation mendahului spiration. Tetapi faktanya adalah bahwa keduanya sama-sama merupakan tindakan yang kekal. Nah, sekarang saya jelaskan tentang spiration ya. Kata spiration ini dulu waktu saya menyusun tulisan ini, saya cari kamus Webster pun tidak ada. Tapi kelihatannya kalau procession berarti tindakan keluar, maka spiration berarti tindakan mengeluarkan. Kalau procession adalah the property of the Holy Spirit, milik Roh Kudus, maka spiration adalah the property of the Father and the Son, milik Bapak dan Anak. Ya, jadi procession itu tindakan keluar. Nah, yang keluar siapa? Roh Kudus. Tapi kalau spiration tindakan mengeluarkan. Yang mengeluarkan siapa? Bapak dan Anak mengeluarkan Roh Kudus. Ya, lihat sekarang kalau Free Dictionary, ini tadi videoku ini ada, ya, and of the Son. Tapi sekarang spiration ini kuno ya, the act of breathing. Tindakan bernafas bisa menunjuk inspiration dan sebagainya. Ya, tapi di sini saya tekankan the act of breathing. Kalau saudara bernafas, saudara mengeluarkan, ya memang memasukkan juga. Nah, kalau mengeluarkan terus ya mati. Tapi mengeluarkan, memasukkan, mengeluarkan. Jadi ada tindakan mengeluarkan nafas dalam orang itu bernafas. Dan ingat kata spirit dalam bahasa Ibrani ruah, dalam bahasa Yunani pneuma, sama-sama dalam Ibrani maupun Yunani bisa diartikan nafas. Juga bisa diartikan angin. Dan nafas itu kan memang angin. Maka tindakan mengeluarkan nafas, mengeluarkan angin,
Nah itu Roh Kudusnya dikeluarkan, tapi Bapak dan Anak mengeluarkan. Jadi inspiration itu adalah tindakan Bapak dan Anak. Procession itu tindakan Roh Kudus, dia keluar. Bapak dan Anak mengeluarkan. Tapi saudara, sekalipun saya bedakan inspiration dan procession, ini Louis Berkhof membingungkan ya. Dia berkata, this procession of the Holy Spirit, briefly called inspiration, is his personal property. Keluarnya Roh Kudus secara singkat disebut inspiration adalah milik pribadinya. Jadi kelihatannya dia mencampur adukkan procession dan inspiration. Terus terang waktu saya pertama-tama belajar, saya pusing ini procession apa, inspiration apa, istilahnya begitu sukar. Tapi saya setelah perhatikan kamus dan sebagainya, saya percaya ini. Jadi procession, tindakan keluar, itu Roh Kudus. Inspiration, tindakan mengeluarkan, itu Bapak dan Anak. Ya. Sekarang kita masuk dalam poin yang ke-6. Dasar Alkitab dari the eternal procession of the Holy Spirit from the Father and ini mesti ada from the Son atau of the Son ya, of the Father and of the Son. Itu yang ditolak oleh Gereja Ortodoks. Pertama poin A, saudara. Roh Kudus disebut sebagai Roh Allah atau Roh Bapa. Tidak usah saya bacakan, saudara bisa baca sendiri ayatnya. Juga sebagai Roh Kristus atau Roh Anak. Roma 8 ayat 9, nanti 10 ayat 20, Galatia 4 ayat 6. Saudara, kata roh sudah saya katakan bisa diartikan sebagai nafas. Saya akan tunjukkan. Roma 8 ayat 9. Roh ya. Ini roh, ini spirit of God, ya, spirit of Christ. Spirit dari kata Yunani pneuma. Perhatikan di dalam kotak ini ya. Ini saya buka ya. Poin pertama, a movement of air. Jadi pergerakan udara. 2, spirit. Ya. Ini ya, kalau saya pikir lihat di sini saja ya. A movement of air, kanan atas ini ya. Lalu bisa wind itself, angin. Lalu ini breath of nostril of or mouth ya. Jadi nafas dari lubang hidung atau mulut. Tapi bisa juga spirit dalam arti roh. Jadi memang kata pneuma juga kata Ibrani ruah itu sama. Bisa diartikan roh, tapi bisa nafas, bisa angin, udara yang bergerak dan sebagainya. Dan kalau sekarang diartikan nafas, berarti Roh Kudus itu nafas dari Bapa, nafas dari Anak. Dan ini secara tidak langsung menunjukkan dia keluar dari Bapa dan Anak. Saya sudah katakan nafas itu orang mengeluarkan nafas. Ya, mengeluarkan udara. Memang masuk keluar, tapi nafas itu keluar juga. Ya. Dan kalau dia disebut sebagai roh Bapa ataupun roh Anak, roh Kristus, maka bukan cuma Bapa yang mengeluarkan nafas. Anak juga mengeluarkan nafas. Makanya kami percaya di eternal procession of the Holy Spirit bukan hanya from the Father, tapi juga and from the Son. Lalu saudara, Yohanes 15 ayat 26 dan Yohanes 14 ayat 26 mengatakan Roh Kudus keluar dari Bapa dan diutus oleh Bapa. Mari kita lihat Yohanes 15 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Kita perhatikan terjemahan yang lain ya. Ini ya, the Spirit of truth that proceeded. Procession tadi, proceed ya kata kerjanya from the Father. Jadi memang kalau dilihat
ayatnya hanya dikatakan keluar dari Bapa. Itu sebabnya gereja Ortodoks ngotot tidak bisa, bukan dari anak, hanya dari Bapa. Karena kalau dilihat ayatnya secara eksplisit, memang hanya keluar dari Bapa. Mari kita lihat lagi yang 14 ayat 26. Tadi Bapak mengutus juga, ya sekarang 14 ayat 26. Tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan dan sebagainya. Jadi diutus oleh Bapak. Sekarang ayat yang di bawah, Yohanes 15 ayat 26. Jadi kita lihat ya. Jika penghibur yang akan kuutus. Di sini bukan Bapak mengutus ya, keluar dari Bapak, tapi Yesus mengutus. Lalu Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi memang di sini Roh Kudus keluar dari Bapa. Tapi lalu diutusnya oleh Bapa maupun oleh Anak. Jadi ini catatannya saudara ya. Tidak adanya ayat yang menyatakan Roh Kudus keluar dari Anak. Itu yang menyebabkan gereja Ortodoks menganggap Roh Kudus hanya keluar dari Bapa. Tapi bahwa Bapa maupun Anak mengutus Roh Kudus. Dan juga bahwa Roh Kudus disebut Roh Kristus. Juga Roh Bapa, Roh Anak dan sebagainya. Dan kata roh bisa diartikan nafas. Secara tidak langsung menunjukkan Roh Kudus juga keluar dari Anak. Karena itu saya kira seluruh reform barangkali ya. Tapi nanti kita akan lihat reform ada yang tidak percaya dua-dua ini Pak. Reform boleh dikatakan percaya Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Jadi mengikuti Katolik dalam urusan ini, bukan mengikuti Ortodoks. Tapi kalau saya tidak terlalu kepingin memperdebatkan hal ini karena ini begitu tinggi dan begitu ruwet. Jadi kalau gereja Ortodoks mau seperti itu, saya dalam hal ini sekalipun saya lebih setuju pada pandangan saya tidak menganggap mereka sesat atau bagaimana. Dalam hal ini, kalau hal lain. Kan saudara, saya lanjutkan dengan keberatan dan jawabannya. Keberatan terhadap kedua doktrin tadi, baik di eternal generation of the Son maupun di eternal procession of the Holy Spirit. Saudara, ini pertama Loren Bednar. Ini orang yang tidak setuju ya. Dia seorang ahli teologi reform, tapi dia tidak setuju dengan kedua doktrin ini. Sekarang poin A, doktrin di eternal generation of the Son. Loren Bednar berkata bahwa ayat-ayat seperti Yohanes 5:26, Ibrani 1 ayat 6, Yohanes 3:16 tidak mengajarkan doktrin ini. Tujuan utama dari ayat itu dan dari ayat-ayat lain yang serupa adalah mengajarkan bahwa Kristus berhubungan secara intim dengan Bapa. Dekat sekali gitu ya. Jadi katakan anak dan Bapa itu diperanakkan itu hanya menggambarkan hubungan yang sangat dekat. Saya percaya hubungan anak dengan Bapa itu sangat dekat. Tapi kalau memperanakannya dibuang saya tidak setuju. Kedua, anak sama dengan Bapa dalam hal kuasa, kemuliaan, dan nature. Sifat dasarnya. Ketiga, anak adalah Allah sepenuhnya. Jadi hanya tiga ini arti dari Yesus yang disebut sebagai anak Allah, diperanakan, dan sebagainya. Loren Bednar juga berkata bahwa rupa-rupanya pandangannya juga merupakan pandangan John Calvin. Karena pada bagian terakhir dari pasalnya tentang Tritunggal, Calvin berkata demikian. Tetapi mempelajari pendidikan gereja, saya berpikir lebih baik tidak menyentuh banyak hal yang secara tidak perlu memberatkan pembaca tanpa memberikan keuntungan atau manfaat apapun kepadanya. Ini yang saya pikir aneh ya. Bagi saya memberikan manfaat, kalau apalagi di eternal generation,
menjawab serangan saksi Yehova, bapak dan anak bagaimana bisa sama tuanya. Kalau tidak pakai doktrin ini menurut saya tidak bisa dijawab pertanyaan itu, kita mati sih. Tapi mungkin Calvin tidak mikir ke sana, saya tidak ngerti. Ya, lalu dilanjutkan, karena apa tujuannya memperdebatkan apakah bapak itu terus memperanakan? Karena adalah bodoh untuk membayangkan suatu tindakan melahirkan yang terus-menerus, dan adalah jelas bahwa tiga pribadi terus ada dalam Allah dari kekekalan. Jadi ini dikutip oleh Roland Bettner dalam bukunya Studies in Theology halaman 122, dan ini dikutip oleh Roland Bettner dari Institusinya Calvin, buku pertama chapter 13 nomor 29. Semua ada alamatnya. Tapi saudara, apakah memang Calvin tidak percaya? Terus terang saya tidak ngerti kenapa di sini seakan-akan ngomong tidak percaya. Tapi dalam bagian sebelum bagian ini, dalam institusinya, Calvin mengatakan demikian. Dan kita tidak boleh mencari sebelum atau sesudah dalam kekekalan. Meskipun demikian, pengamatan tentang urut-urutan bukanlah tanpa arti ataupun berlebihan. Ketika Bapak dianggap sebagai yang pertama, lalu dari dia anak, dan akhirnya dari keduanya roh. Karena itu anak dikatakan muncul atau lahir dari Bapak saja, roh dari Bapak dan anak pada saat yang sama. Ini Institutio buku pertama, chapternya tetap chapter 13, tapi nomor 18, tadi nomor 29. Jadi ini lebih dulu. Kalau dilihat dari sini, jelas-jelas Calvin percaya, saudara. Ya, jadi memang saya tidak ngerti yang di sini kenapa dia seakan-akan tidak percaya, saya tidak tahu. Tapi yang di sini jelas dia percaya. Sekarang poin B. Dan memang Calvin tidak harus jadi patokannya. Kalaupun Calvin tidak setuju, tapi kalau Alkitab memang bisa dicari buktinya, maka tentu kita harus mempercayai Alkitab lebih dari Calvin. Saya tidak mau kita menjadi pengikut orang lalu mengatakan Calvin selalu benar, tidak pernah salah. Tidak. Karena poin B, Doctrine the Eternal Possession of the Holy Spirit. Roland Bettner berkata demikian. Hanya ada satu ayat dalam Alkitab yang bisa dipakai sebagai dasar doktrin ini, yaitu Yohanes 15 ayat 26. Dan Yohanes 15 ayat 26 tadi sudah kita baca memang menunjukkan Roh Kudus keluar dari Bapa. Poin kedua, ada ahli-ahli teologi yang berpendapat bahwa ayat ini mengajarkan doktrin ini. Ada yang memang percaya, tapi kata dia ada pula yang berkata bahwa ayat itu semata-mata menunjukkan misi dari Roh Kudus untuk datang ke dunia. Yang ketiga, dalam Yohanes 16 ayat 28, Yesus menggunakan bentuk yang mirip dengan Yohanes 15:26. Ini kita baca dulu Yohanes 15:26 ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Lalu Yohanes 16 ayat 28, aku datang dari Bapa dan aku datang dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi pada Bapa. Nah, jadi maksudnya ini misi dari Yesus. Jadi ini keluar itu juga misi dari Roh Kudus, bukan bicarakan tindakan mengeluarkan yang kekal. Jadi kalau Yohanes 16 ayat 28 menunjuk pada misi Yesus, bukan pada the eternal generation, maka Yohanes 15 ayat 26 menurut dia juga menunjuk pada misi Roh Kudus waktu dicurahkan, dan bukan pada eternal procession. Tapi menurut saya dua ayat ini tidak sama ya. Keempat, Yohanes 15:26 diucapkan oleh Yesus pada saat dia sudah mendekati saat penyaliban. Ini argumentasi dia keempat ya. Karena dekat dengan saat penyaliban, rasanya tidak mungkin sudah dekat penyaliban mengajarkan hal-hal yang bersifat filsafat dan begitu mendalam.
Lebih cocok katanya dia kalau pada saat itu Yesus mengajarkan hal-hal yang bersifat praktis dan berguna untuk memenuhi kebutuhan murid-murid, menghibur, menguatkan mereka pada saat Yesus ditangkap dan sebagainya. Jadi ayat ini tidak boleh diartikan sebagai the eternal procession, tapi hanya sebagai janji Yesus bahwa dia akan memberikan seorang penolong yang lain yang keluar dari Bapa, dan ini Roh Kudus. Sekarang poin C, kesimpulan Loren Bentner tentang eternal generation dan eternal procession. Kami lebih suka berkata, seperti telah dinyatakan sebelumnya, bahwa di dalam kehidupan hakiki dari Tritunggal, tidak seorang pun yang mendahului atau dilahirkan oleh atau keluar dari yang lain. Jadi Loren Bentner ini, saya kira dia saja ya, dari Akhir Teologi Reform, yang menolak eternal generation maupun eternal procession. Sekarang keberatan dari Loren Bentner ini dijawab ya. Ini pandangan William J. Shedd memberikan jawaban kepada orang yang menolak. Memang dia tidak menjawab Loren Bentner ya. Tapi mungkin selain Loren Bentner ada orang-orang lain menolak. Mengapa tidak mungkin dia menjawab Loren Bentner? Karena Loren Bentner ini muncul belakangan daripada Shedd kok. Shedd-nya ini ada lebih dulu. Nah, pandangan William J. Shedd tentang orang yang menolak kedua doktrin ini, menurut dia orang yang menolak itu tidak konsisten ya. Nama-nama atau sebutan ya. Bapa, Anak, dan Roh yang diberikan kepada Allah dalam kitab suci menimbulkan gagasan atau ide tentang paternity. Paternity itu yang berhubungan dengan Bapa. Itu istilah Bapa tentu saja. Filiation yang berhubungan dengan anak. Ini istilah anak. Lalu roh yang merupakan udara yang bergerak, nafas. Maka itu berurusan dengan filiation dan procession. Seorang katanya Shedd ini ya, tidak bisa menyebut oknum pertama sebagai Bapa dan menyangkal bahwa ia memperanakkan. Juga tidak bisa menyebut oknum kedua sebagai anak dan menyangkal bahwa dia diperanakkan. Kalau memang tidak diperanakkan, mengapa disebut anak? Kenapa tidak bapak dan ibu saja? Kalau mau cuma ngomong dekat gitu ya. Bukan suami istri lebih dekat mestinya. Kenapa bapak dan anak? Kenapa Tritunggal itu bukan bapak, ibu, dan anak? Tapi Bapa, Anak, dan Roh. Dan dilanjutkan juga tidak bisa menyebut oknum ketiga sebagai roh dan menyangka bahwa ia keluar dari Bapa dan Anak. Karena arti dari roh itu nafas, udara yang bergerak, angin. Alkitab itu tidak sembarang menggunakan kata-kata saudara. Oh, dipikir anaknya pakai apa? Saya pakai Bapa, pakai Anak. Kenapa enggak sama keponakan atau bapak sama ibu atau suami dan istri? Dan dia ketiga kenapa roh? Kenapa enggak anak atau cucu? Bapak, anak, cucu kan bagus. Secara tidak sembarangan Alkitab menggunakan istilah. Dan istilah itu bapak, anak, dan roh. Pasti dia menyampaikan suatu kebenaran. Ya, jadi karena itu kalau seseorang percaya atau menerima bahwa kata-kata Bapa, Anak, dan Roh itu menyampaikan kebenaran yang mutlak, maka dia juga harus percaya atau menerima kata-kata beget, memperanakkan, begotten, diperanakan, beroit, mengeluarkan, proceed, keluar, juga menyampaikan suatu kebenaran yang mutlak. Saya ambil dari bukunya Shedd's Dogmatic Theology volume 1 halaman 292-293. Ya saudara, ini doktrin yang saya anggap sebagai puncak dari doktrin Tritunggal. Bagian yang luar biasa memusingkan. Tapi menurut saya sangat penting dan benar.
khususnya di eternal generation of the Son. Karena seperti saya katakan, menghadapi serangan saksi Yehova, bagaimana Bapak dan Anak bisa sama tuanya? Saya kepingin tahu, coba saudara jawab serangan itu kalau saudara tidak mau percaya doktrin ini. Dijawab bagaimana? Karena argumentasi mereka itu logis sekali, Bapak dan Anak tidak bisa sama tuanya. Hanya kalau kita percaya Bapak memperanakan Anak sebagai suatu tindakan kekal, seperti matahari mengeluarkan sinarnya, baru kita bisa mengatakan dalam ilustrasi itu matahari dan sinarnya itu sama kekalnya. Kalau kamu bilang matahari ada lebih dulu, lu ada lebih dulu matahari, mana dia sebut namanya matahari kalau tidak ada sinarnya? Bapak juga, dia memperanakan Anak kalau Bapak ada lebih dulu. Dia namanya bukan Bapak kalau belum punya anak. Jadi ini puncak dari doktrin Allah Tritunggal. The eternal generation of the Son dan the eternal possession of the Holy Spirit. Mungkin kalau saudara dengar satu kali saudara tidak ngerti, dengar berulang-ulang, tonton berulang-ulang sampai saudara ngerti. Saya kira dengan ilustrasi yang saya berikan itu, ini bisa dimengerti. Sampai di sini pembahasan tentang doktrin ini, semoga bisa menjadi berkat.